Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema firman Allah yang mengubahkan, terambil dari bacaan Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita melanjutkan PA pada hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Engkau Allah yang bertakhta di bumi dan di surga. Pada hari yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan ber-PA. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan yang akan kita hayati bersama, terambil di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Manasye. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu
menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat teks bacaan bagi kita semua. Ada jarak dan kesenjangan di antara mendengar firman Allah dan melakukannya. Salah satu faktor penyebab manusia sulit mempraktekkan firman Allah adalah ketidaksadaran akan diri yang lemah. Orang merasa diri mampu dan tidak membutuhkan Allah. Ini sebabnya orang tidak memikirkan tentang firman Allah dan Allah sendiri. Padahal Allah adalah pencipta dan manusia sangat membutuhkan Allah. Di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ini dicatat bahwa ada salah satu kebutuhan dari bangsa Israel, yaitu kebutuhan akan firman Allah. Dan Nehemia ini dicatat kurang lebih 1 abad setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, ada masalah yang mereka hadapi. Tentu saja banyak. Salah satunya Nehemia yang diizinkan pulang untuk membangun tembok, tetapi dia juga mendapat ancaman persekusi. Di sisi lain, mereka hidup merasa aman ketika tembok sudah selesai dibangun. Tembok selesai dibangun bukan berarti mereka aman dari segala-galanya. Namun bangsa Israel membutuhkan firman Allah yang menguatkan hidup mereka. Di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat sangat jelas bagi kita semua. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7. Hari pertama pada tradisi orang Yahudi adalah hari yang kudus, hari peristirahatan, sehingga orang-orang meminta Imam Ezra untuk membacakan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan berisi 5 kitab Pentateuch. Di dalam Alkitab orang Indonesia atau Alkitab kita pada saat ini adalah 5 kitab pertama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab inilah yang dibacakan oleh Imam Ezra kepada umat Israel. Dan mereka sangat bersukacita mendengar firman Tuhan ini. Pada masa itu memang mereka membutuhkan sesuatu yang lisan. Mengapa? Karena literasi tentang kitab-kitab Pentateuch ini atau Taurat Tuhan ini hanya dimiliki oleh imam atau orang-orang Lewi. Sehingga hanya Imam Ezra yang diminta untuk membacakan firman Tuhan bagi umat Israel. Di ayat yang kedua menuliskan bahwa mereka berkumpul di depan pintu gerbang air. Pintu gerbang air menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan. Dan air juga merupakan simbol firman Allah. Ini menjelaskan bagi kita semua bahwa manusia membutuhkan firman Allah sebagai sumber dari kehidupan. Dan di ayat yang ketiga di situ dijelaskan bahwa yang mendengarkan firman Allah bukan hanya laki-laki. Ada perempuan, anak-anak, dan orang yang sudah mengerti. Artinya firman Allah berlaku untuk siapa saja tanpa memandang gender. Semua orang berhak mendengarkan firman Allah. Dan di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 menjelaskan bagaimana peristiwa pembacaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Ezra. Ezra membuka firman Tuhan dan membacakannya di atas mimbar yang lebih tinggi daripada umat. Dan ada 3 tanggapan yang diberikan oleh umat Israel ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka berdiri saat firman Tuhan dibacakan. Hal ini menandakan
bahwa orang yang mendengar firman Tuhan menghormati firman itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-7 ada 3 peristiwa penting yang dilakukan oleh umat ketika firman Tuhan selesai dibacakan. Yang pertama, mereka mengatakan pujian dengan kata amin, amin. Dan yang kedua, mereka mengangkat tangan. Itu adalah sikap kebutuhan orang terhadap firman Allah yang hidup. Dan yang ketiga, mereka sujud dan menyembah Tuhan sampai muka ke tanah. Ini sangat penting bagi kita semua, bahwa hal mendengar firman Tuhan bukan hanya sebagai rutinitas kita datang dan bersekutu, tetapi ketika kita meresponi firman Tuhan itu, hal penting itu terjadi dalam hidup kita. Dampak dari pelaku firman tentu berarah kepada hal yang positif. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan firman dampaknya kepada hal yang negatif. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang 9 menyebutkan 13 orang Lewi yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Ezra. Hal ini menunjukkan bahwa mereka juga mengajarkan tentang Taurat Tuhan. Memang tidak mudah orang mengajarkan Taurat Tuhan. Ada kemungkinan banyaknya pengajar itu karena kendala bahasa ketika mereka di dalam pembuangan dan mereka baru saja keluar. Sehingga bahasa yang mereka ucapkan saat itu berbeda-beda satu sama yang lain. Dan di ayat yang ke-10 menegaskan bahwa kehausan akan firman Allah dari umat melalui respon mereka, yaitu mereka menangis dengan duka cita karena firman yang didengar. Ini menunjukkan bahwa penyesalan yang amat dalam oleh bangsa Israel ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan. Mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka merenungkan begitu lamanya mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Tetapi Nehemia tampil dan berkata kepada mereka supaya jangan berduka cita, sebab hari perhentian adalah hari bersukacita. Hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi umat Israel, di mana mereka mendengarkan firman Tuhan yang menegur mereka sekaligus mengubah hidup mereka. Jadi firman Allah yang didengar, kita renungkan betapa kita menjalani hidup ini, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Ini akan menolong kita untuk hidup di dalam kasih karunia Allah dan hidup yang diubahkan oleh firman Allah. Demikian pengantar singkat bacaan teks pada hari ini, dan video ini akan dikirim di grup WA Info GKI Tegal Rejo untuk ditanggapi bersama. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.